Assalamualaikum teman-teman. Trip kali ini agak berbeda ya, karena trip kali ini boleh dikatakan trip jarak jauh, Jakarta Ambon. Malam-malam kami bertiga ya, ini ada di Bandara Soekarno-Hatta di Terminal 3. Kita mau berangkat ke Ambon pukul 1.30. Jadi pukul 11 itu sudah di bandara untuk check-in. Kenapa awal? Karena Terminal 3 ini untuk penerbangan ke arah timur perjalanannya sungguh luar biasa, perjalanan jalan kakinya ya. Oke teman-teman, malam ini saya menggunakan Airbus 320-200 ya, dari Citylink. Nah, yang saya suka dari Airbus ini adalah serba digital, jadi keamanannya juga terjamin ya. Sebelum Boeing 737-800 mengeluarkan seri dengan digitalisasi untuk lampu-lampu di kabin, nah Airbus ini sudah beberapa tahun sebelumnya menggunakan panel digital. Nah, Citylink ini merupakan salah satu-satunya penerbangan direct ya, penerbangan direct dari Jakarta langsung ke Ambon. Kalau penerbangan berangkat pukul 1.30 tepat, maka mendarat di Pattimura Ambon itu pukul 7 pagi tepat. Nah, perlu diketahui Ambon itu masuk wilayah Indonesia Timur untuk waktunya ya. Jadi 2 jam lebih cepat daripada waktu di Jakarta. Sebenarnya nggak cuma Citylink, banyak penerbangan yang menuju ke Ambon. Bahkan sore juga ada ya, yang jam 16.25 ada, jam malamnya 22 ada Sriwijaya, Lion, dan Garuda juga ada, tapi Garuda itu juga harus transit di Makassar. Terus ada Superjet, nah itu yang maskapai baru itu juga ada, dan itu juga harus transit ke Makassar dulu. Pilihan untuk Citylink ini sebenarnya juga susah ya, karena apa? Karena yang direct ini banyak diminati orang, walaupun pagi-pagi sekali ya. Nah itu teman-teman, coba lorongnya sampai sebegitu jauhnya. Dulu tuh saya nggak pernah mau naik Garuda itu ya, naiknya Batik sama Citylink, karena hanya itu yang ada dari Halim. Nongkrongnya di warung depan. Ya, ini keberangkatan saya ini bertiga sama Mas Indra Nova ya, ini dari UGM, dan Mbak Sinta juga dari UGM. Ini masih jauh perjalanannya teman-teman. Nah, di sini bisa dilihat ya, animo masyarakat menggunakan penerbangan direct. Ini ruang tunggu sudah hampir penuh. Bahkan beberapa teman kami yang mencoba untuk reservasi tiket Citylink direct itu tidak berhasil karena sudah close ya, karena penuh ya.
Antrian berjubel ya seperti ini ya. Kalau saya sih milih belakangan, karena nanti walaupun kita nggak kebagian bagasi di atas, nanti ada pramugari atau ada eh, apa namanya, pramugara ya, petugas yang membantu mencarikan tempat untuk bagasi kita. Yang penting tidak usah uyel-uyelan atau tidak usah berdesak-desakan, santai saja. Oh ya, ini saya membawa drone ya. Untuk teman-teman yang suka membawa drone, tolong kalau bawa drone jangan dimasukin bagasi di pesawat, tapi ditenteng ya untuk masuk di kabin. Nah, syaratnya adalah baterainya dilepas. Ya memang baterai dilepas ya, namanya drone masa baterainya dipasang gitu kan. Setiap di bawah itu selalu dilepas seperti itu. Para penumpang selamat berpisah. Terima kasih telah Nah, bersama kita CTV. persingkat ya karena malam dan saya hanya tidur. Ini kita sudah sampai. Ya, senangnya di Citylink ini ternyata penumpangnya tertib. Jadi dari nomor ke nomor disuruh berdiri dan keluar. Yang belakangnya belum ada yang berdiri sebelum ada pengumuman untuk berdiri dan mengantri untuk keluar. Jadi ya lumayan ya. Kebetulan saya di nomor 22 ya, jadi belakang ya. Jadi bisa mengamati gerak-gerik penumpang yang ada di depan. Nah, ini sudah hampir ke urutan kami. Nah, kita sudah turun di Bandara Patimura, Ambon. Patimura. Meskipun bandaranya ini kelihatan sederhana ya, ini merupakan bandara internasional. Nah, di ujung sana ada Garuda. Yang kemungkinan kalau Garuda ini walaupun sampainya di Ambon itu hampir bareng, ini transit dulu di Makassar. Nah kan ini mungkin kalau dari sisi luasan ya mungkin mirip dengan bandara yang ada di Jogja mungkin ya, atau agak luas sedikit. Jogja maksudnya yang di Adi Sucipto gitu ya, lebih luasan ini sedikit mungkin. Nah setelah ngantri bagasi, kita kemudian keluar dari gedung bandara. Selanjutnya menuju ke tujuan ke kota Ambon. Kota Ambon ini sendiri sebenarnya merupakan transit saya, karena setelah dari Ambon sorenya atau malamnya kami harus berlayar ke arah Banda Neira. Walaupun sebenarnya Banda Neira itu bisa dilewati dengan pesawat, tapi jadwalnya tidak tentu dan sering penuh karena pesawatnya hanya isi 14 orang dari jenis Twin Otter ya. Kita jalan-jalan dulu di kota Ambon. Nah, ini kotanya masih sangat sejuk ya, ini habis hujan teman-teman ya. Jadi sebenarnya pesawat tadi mendarat itu sesaat setelah hujan reda. Ikan asam itu bukan dari sini ya, Pak ya? Jalanannya termasuk lebar ya. Dan ini ada angkot atau PT-PT ya. Nah, angkot atau PT-PT di sini ini musiknya keras-keras teman-teman ya. Apalagi kalau jalan malam gitu. Itu biar penumpang senang kan gitu. Nah, ini adalah pantai di Teluk Ambon.
Teluk Ambon sendiri kalau misalnya kita mau dari bandara ke kota itu sebenarnya dulunya jauh sekali sebelum ada jembatan Merah Putih. Oh ya, ini perjalanan kita ini mau ke jembatan Merah Putih ya. Sekalian Kalau mau ke jembatan Merah nggak apa-apa. Sebelum nanti istirahat sejenak untuk meneruskan perjalanan. Di sarapan di situ saja. Ya, kita sembari cari sarapan ya teman-teman ya, karena di Citylink itu kalau tidak membeli makanan ya tidak dapat pembagian makanan seperti di Garuda. Nah, ini ujung dari jembatan Merah Putih. Jembatan Merah Putih ini sebenarnya mulai dibangun 2011 ya, tapi baru selesai 2016. Ya, bagian Pak Jokowi yang meresmikan ya teman-teman ya. Secara total panjang dari jembatan ini adalah 1,14 km. Ini panjangnya ini hampir sama dengan panjangnya terowongan underpass di Bandara Yogyakarta Baru, ya kan? Underpass di sana itu 1,1 kalau tidak salah, ya, hampir sama seperti itu. Nah, dari ketinggian dari jembatan Merah Putih kita bisa melihat Teluk Ambon yang indah teman-teman ya. Ini kita sudah hampir mencapai puncaknya. Nah, ini Teluk Ambon ya. Dan di sini adalah tempat untuk berfoto-foto. Nah, itu di bawah ada kepulan asap dari bangkai kapal kayu. Kita ke ujung sana itu sebenarnya yang harusnya kita lewati kalau tidak ada jembatan ini. Dan di bawah ada Karamba. Bobara ya. Atau di bawah itu rumah makan, Pak? Bukan? Iya. Rumah makannya kan di situ. Sudah buka? Rumah makan itu kan punya Karamba masing-masing. Oh, sudah buka belum ya, Pak? Sudah. Atau ke situ saja, Pak? Ya. Nah, kita akan putar balik ya teman-teman ya. Putar balik untuk kemudian kita mencoba makan ikan bakar di bawah jembatan Merah Putih. Nah, yang ini ada gereja lama di bawah di ujungnya jembatan Merah Putih ini. Kalau kita teruskan lurus sana langsung masuk ke kota Ambon. Sementara kita putar balik. Cuaca menjadi cukup cerah sehingga kita bisa melihat sekeliling dengan lebih jelas ya. Sayangnya kita hanya bisa dapat siangnya, malamnya kita sudah tidak di sini lagi dan sudah beranjak ke lain tempat. Nah, di ujung sana itu adalah depo Pertamina ya. Yang di sebelahnya ada masjid itu, nanti kita akan ke situ. Nah, kita sudah ada di bawah kolong jembatan Merah Putih. Ternyata banyak karamba di sini yang digunakan untuk memelihara ikan jenis-jenis bobara atau giant traveler. Ada ikannya, Bu? Ikannya di mana? Di Karamba? Oke. Dan ini rumah makannya, sepertinya rumah makan ini juga sering bobara itu dibakar, aduh itu nikmat sekali itu. Musikan gitu ya, karaoke dan bobara. Dan kita akan menuju ke Karamba dengan perahu tambang. Giant traveling.
Kalau ini ferry kemana Bapak? Ini ke Namlea. Oh Namlea. Ya. Buru. Pulau Buru ya. Ambil emas. Pulau Buru ke ini lagi. Berapa lama dari sini Bapak? 1 malam lah. 1 malam. Bisa dicoba ini. Jam 8 malam. Kalau jam 8 malam sampai sana itu jam 3 subuh. Oh. Ya. Seru. Pramudia Anantatur. Ini ASDP ini. Tapi kalau mau ke Matori itu malam bagus ya, dia kalau malam ya. Naik ya Pak. Madidihang. Persis nama kapal perikanan. Oh ya teman-teman, di Teluk ini memang jadi ramai karena dulunya memang pusat kegiatan ada di ujung Teluk ya. Dan ini kapal ini akan bersandar di Lantamal atau pangkalan utama TNI AL. Jadi semua kapal-kapal yang di Teluk Ambon ini melewati jembatan Merah Putih ya, yang dulunya di basisnya di ujung sana. Perahu tambang. Nah, kerambanya ada di tengah dan kita ke keramba tersebut naik rakit. Bubara itu yang mana Pak? Ini? Iya, bukan. Bobara. Oh, baru dengar ya Bubara ya. Oh juga ya? Iya, nama lokal. Nama lokal. Iya. Iya. Nah, karamba semacam ini dinamakan karamba jaring apung ya, untuk miara ikan laut ya, terutama karena ini di teluk yang airnya air laut. Ada satu karamba lagi di perairan yang agak dangkal, itu namanya karamba tancap atau karamba jaring tancap ya. Tinggal lagi bersih-bersih Biasanya di sekalian. perairan yang agak dangkal. Nah, itu bapaknya sudah merapat. Itu kan yang bisa besar Ambil banget itu Pak ikan. ya? Iya. Yang Dan bisa, itu ikannya iya. jauh dari ekspektasi saya ya, karena Yang ikan buat itu lomba mancing. Bubara itu giant traveler, jadi ikannya besar-besar dan ruaya jauh gitu ya. Apalagi kalau lihat mancing mania gitu, sekali pancing ikan Bubara itu dapat yang bobotnya 20 kilo. Nah, ini berapa on ini gini ya. Ya harus dinikmati saja padanya gitu ya. Ikan Bubara dalam bahasa Latin adalah carangan apinisnya. Nah, itu. Oke, ikannya sudah matang. Nah, ini yang khasnya itu pakai colo dabu-dabu ya gitu ya. Pedes-pedes. Nah, usai menikmati sajian ikan bakar, kita kembali ke tempat asal menginap kita ya. Oh ya teman-teman, sedikit tips untuk teman-teman yang datang ke Ambon dan ingin menikmati ikan Bubara di bawah jembatan merah tadi ya. Seperti tadi, kalau saya ekspektasinya ikannya besar dan dapatnya seperti itu ya,
Ya, tapi ya boleh dinikmati saja karena yang kecil itu justru dagingnya enak. Cuma jangan lupa tanya harga dulu ya. Oh ya, karena ini hari Jumat, saya menyempatkan diri sholat Jumat di masjid ya. Ini masjid ini dekat dengan pangkalan Pertamina. Nah, perairan di depannya itu adalah tongkang-tongkangnya Pertamina yang digunakan untuk perbaikan di tengah laut. Selesai melakukan ibadah Jumat, kita bersiap menuju ke pelabuhan ya. Dimana di pelabuhan tersebut ada juga pasar. Nah, poinnya di situ, di pasar itu nanti. Durian ini kita nggak bisa lihat begitu aja. Lalu lintasnya cukup padat ya di pasar. Ini masih ada Kijang Super sebagai angkot. Nah, ini pasar buah. Saya lupa apakah ini pasar Mardika apa bukan ya. Tapi yang pasti di sini pusat durian ini ya teman-teman. Nah, ini Ya, ayo oke aja. Terserah, ambil aja. Dari mana Pak duriannya Pak? Oh, Tumuri. Oh. Ayo Pak, silakan Pak. durian dari Gunung Tumuri. Saya kurang tahu Gunung Tumuri itu yang mana, tapi bukan di Pulau Seram ya. Iya, kita baru belajar lagi. Kita baru belajar jual ini. Nah, saya baru mau bilang ini kok pola duriannya kayaknya masih B gitu ya, belum ahli. Ternyata Pak Muslim sudah bilang duluan ini, dan ternyata bapaknya baru belajar belah durian, jual Kita durian. juga mau belajar makan ya. Tapi ya oke lah, kita Mana, Pak? larisi ya biar semangat jualannya. Kita baru sampai aja, kita baru sekali. Manis. Manis. Sudah bagus. Ini 20 yang bisa, ini 15. Nah, sudah ke ahli ini tanpa dibacok-bacok sudah bisa membelah ya. Nah, ini. Tapi yang manis yang putih ini kan, yang kuning tadi kurang gitu manis. Nah, ini di sederetan jalan ini durian semua ya, tapi katanya ini belum musim. Mungkin di Juli waktu itu ya, durian dari Masoi akan datang. Nah, ini segini. Ini satu rentengan ini ya, satu rentengan itu ada yang 100.000, karena ada yang berbuah dijual 10.000. Oke teman-teman, makan duriannya usai dulu, kita mau masuk ke pelabuhan penyeberangan di Ambon ya. Emang tujuan kita ke sini adalah transit menuju ke
Banda Neira, sekitar kalau dengan ferry yang cepat yang 30 itu cuma 8 jam, tapi ini saya pakai Pangrango jadi dia 2 kali lebih lambat, jadi itu nanti 16 jam. Ini bapak-bapak tua porter mau bantu kita, tapi sepertinya barang kita bisa kita bawa sendiri. Dan beginilah suasana di pelabuhan ya teman-teman ya. Pintu masuknya hanya ada 2 lajur dan dijaga ketat ini ya, harus menunjukkan tiket, dan ada bapak marinir di depan itu yang bantu kita yang pakai baju biru itu. Oke teman-teman, untuk episode ini kita sampai di sini ya, kita ketemu kapan-kapan di edisi selanjutnya.